Beberapa bulan belakangan ini Pichel tuh lagi banyak banget tuh kedatangan beragam setup dan juga jenis laptop yang jelas sudah mendapatkan peningkatan lah ya, terutama di sisi prosesor dengan menggunakan prosesor Intel generasi ke-12. Oleh karena itu kali ini Pichel lagi-lagi mereview sebuah laptop Intel generasi ke-12 besutan dari Acer di kelas productivity. Dan yang lebih wahnya lagi, laptop ini menggunakan bahan metal kelas aerospace alias pesawat ruang angkasa. Ya kan, makanya Pichel pakai baju kayak begini, kayak agak-agak luar angkasa gitu. Seperti apa detailnya? Let's check it out. Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini kita akan bahas lagi sebuah laptop dari Acer yaitu Acer Swift 5 Aerospace SF51456T. Untuk spesifikasi laptop ini sendiri adalah sebagai berikut. Prosesor Intel Core i5 1240p, RAM 16GB LPDDR5 Dual Channel 4,8 GHz, storage SSD NVMe dengan kapasitas 512GB, integrated GPU Intel Iris Xe Graphics G780EUS dengan shared memory sebesar 1GB, layar IPS panel touchscreen 14 inci 8-bit dengan resolusi 2560x1600 atau WQXGA, dan refresh rate sebesar 60Hz. Yang pertama kita akan bahas tuh desainnya dulu. Dimana sebagai laptop ultra thin pertama besutan dari Acer, maka pesohor untuk brand laptop ini tuh sepertinya jor-joran banget memberikan desain dan build quality kelas high-end untuk laptop ini. Acer memberikan color theme yang memang juga kontras terhadap laptop ini, yaitu hijau keabu-abuan atau yang dinamakan Acer tuh sebagai mist green. Dan ditambah lagi, dengan aksen emas yang tersebar di beberapa area menambah kesan elegan gitu loh. Warna emas ini bukan hanya sekedar cat ataupun coating aja, tapi Acer menggunakan teknik yang dinamakan itu sebagai anodic luxury gold treatment untuk menghasilkan akan kayak aksen dengan warna emas yang ya lebih mewah lah. Asal jangan gini aja digosok-gosok, lumayan guys, ada emas guys, dijual gitu. Oke. Permukaan laptopnya itu dianodasi sebanyak 2 kali untuk mempertegas kedalamannya dan juga memperkuat citra premium dari desain bodinya. Kemudian kalau misalnya kita break secara lebih rinci lagi, maka pada sisi depan nanti hanya akan terdapat sebuah logo Acer yang juga menggunakan akan emas yang sama dengan yang ada di sisi-sisi dari bodi laptopnya. Ukurannya sih cukup kecil dan memang ditempatkan di bagian atas area display covernya. Jadi permukaan display covernya tuh kayak seolah-olah tampak lebih besar dari biasanya. Dan jika dalam keadaan tertutup, maka tampak lebih jelas nih bahwa terdapat bump di bagian engsel layar yang juga menggunakan warna emas yang sama dan terdapat tulisan Swift pada bidangnya. Selanjutnya pada bagian dalam dari laptop ini, di sini tuh terbagi menjadi 2 area warna yang tergolong kontras, yaitu hitam pada bagian layar dan juga hijau gelap pada area palm rest dan juga keyboardnya. Aksen emas juga nggak lupa disematkan di sini, yaitu terutama pada font-font di keyboardnya. Lalu beralih ke area bagian bawah dari laptop, pada sisi ini tidak ada yang istimewa lah untuk dibahas di sini. Hanya terdapat 4 bump karet yang berwarna lebih muda dari back covernya dan berfungsi sebagai kaki-kaki dari laptop. Dan pada area ini juga nanti terdapat grill-grill ventilasi yang ditempatkan tepat berada di atas dari kipas-kipas pendingin dan juga chip CPU-nya. Dan kalau kita bicara soal build quality-nya, nah disinilah nih letak selling point yang dibawa oleh laptop ini. Seperti codename-nya tadi yang dibawa pada seri ini, yaitu namanya Aerospace, maka Acer menggunakan plat metal yang terbuat dari material aluminium 6063, yaitu Aerospace Grade. Material ini sendiri tuh dibuat dengan lebih dari 10.000 detik pemrosesan di mesin CNC dan menghasilkan sasis dengan ketebalan 14,95 mm. Jadi meskipun menggunakan bahan metal, namun bobot laptop ini tuh hanya berkisar di 1,2 kg saja. Dan dengan dimensi pun juga masih tergolong kompak sih, yaitu 31,8 x 21 cm dan ketebalan hanya sekitar 1,5 cm. Terakhir untuk bagian yang penting di bagian desain adalah I/O portnya, yang dimana terletak di sisi kiri dan juga kanan dari laptopnya. Mulai dari sisi kiri, nanti kita akan menemukan 2 port Thunderbolt 4, 1 HDMI port 2.1 yang sudah support akan HDCP ataupun High Bandwidth Digital Content Protection, dan 1 port USB Type-A 3.2 Gen 1 dengan fitur Power Off Charging. Kemudian di sisi kanan, nanti kita akan menemukan 1 Kensington Lock, 2 LED indikator untuk power dan juga baterai, 1 port USB Type-A 3.2 Gen 1, dan combo audio port 3,5 mm.
Komposisi portnya memang terkesan sedikit, tapi demi mengejar akan desain ultratinnya, jadi Pichel rasa portnya ini udah tergolong cukup. Udah gitu kan ditambah juga tuh, ada Thunderbolt 4-nya sebanyak 2 biji lagi kan. Jadi, oke lah. Di bagian layar, laptop ini sendiri sudah dilengkapi dengan layar IPS panel dengan coating Gorilla Glass berukuran 14 inci yang memiliki aspek rasio 16:10 dan resolusi WQXGA atau 2560x1600 dan juga memiliki refresh rate sebesar 60 Hz dan response time sebesar 30 millisecond. Panelernya sendiri diproduksi oleh AU Optronics dengan kode AUO DD9E atau B140QAN03.2 yang memiliki color depth 8 bit dengan color akurasi 83% DCI-P3, 100% sRGB, dan 81% Adobe RGB. Untuk tingkat kecerahan maksimalnya pun, panel ini mampu menghasilkan kecerahan hingga 420 nits dan memiliki kontras rasio sebesar 1200:1. Pada bagian ini, Pichel cukup kaget. Meskipun setup layarnya belum sampai 100% DCI-P3, tapi produksi warnanya tuh masih enak banget dilihat mata. Brightness levelnya juga tergolong cukup menurut Pichel ya, karena berada di level 400-an, dan juga objek-objek visual yang ditampilkan layarnya ini tuh bisa terlihat dengan baik. Dan nanti layarnya ini sendiri tuh akan dibalut dengan bezel yang tergolong tipis, yaitu 0,4 cm di sisi kiri dan kanan, 1 cm di sisi atas yang juga ditemani dengan webcam di bagian tengahnya, dan juga ada teks bertulisan antimicrobial Corning Gorilla Glass di sisi kiri atas. Sedangkan kalau di sisi bawah ini adalah bezelnya sebesar 1,5 cm yang terlihat lebih tipis karena memang desain posisi layar dari laptopnya. Kemudian sebagai konektor layar kepada bodi laptopnya, nanti terdapat 2 buah engsel yang ada di sisi kiri dan kanannya, yang juga di-clear menggunakan warna emas yang sama dengan yang ada logo Acer di depan yang tadi. Engselnya ini sendiri sih standar aja secara pemakaian sehari-hari, namun untuk bukaannya nggak terlalu lebar, hanya bisa sampai 125 derajat saja. Jadi agak sedikit terbatas untuk angle ngelihatnya. Nanti untuk membuka layarnya sendiri, Pichel sarankan untuk pakai 2 tangan karena memang engsel layarnya lumayan keset, dan juga bodinya agak ringan. Jadi kalau nggak pakai 2 tangan, kayak keangkat gitu laptopnya. Selanjutnya untuk input device, laptop ini sendiri dilengkapi dengan setidaknya 3 input device dan 1 buah security input. Input device standar yang pertama yaitu adalah keyboard, di mana saat ini laptopnya mempergunakan akan keyboard bertipe chiclet dengan keycaps berukuran 1,5 cm yang berwarna hitam dan ditemani dengan font berwarna senada dengan logo Acer pada display covernya. Feeling feedback keyboardnya ini sendiri nggak berisik dan memiliki key travel yang juga tergolong pendek namun tetap empuk. Sehingga keyboardnya tuh enak banget dipakai buat ngetik narasi yang panjang-panjang, seperti contohnya yang kita lagi buat saat ini. Dan buat teman-teman yang mungkin suka ngetik di tempat-tempat yang agak remang-remang gitu ya, ataupun agak gelap, tenang aja, karena keyboardnya ini juga sudah dilengkapi dengan backlight berwarna putih yang memiliki 3 tingkat kecerahan. Nanti backlightnya ini sendiri bisa teman-teman atur ataupun setting melalui tombol F11. Dan buat teman-teman yang penasaran, berikut ini adalah contoh suara feedback dari keyboard Acer Swift 5 Aerospace SF51456T. Untuk input device kedua yaitu touchpad, di mana ini memiliki ukuran 10,6 x 6,7 cm dan berada tepat di tengah-tengah dari area palm rest-nya. Secara tombol pun ini tidak ada tombol fisik yang terlihat secara langsung, sehingga overall tampaknya tuh terlihat lebih bersih. Ditambah juga dengan warnanya yang dibuat serupa dengan area palm rest-nya, dan aksen list emas pada pinggirannya menjadikan touchpad-nya ini tuh terkesan mewah sekali. Suara kliknya memang lumayan kasar, dan resistensi tekanan touchpad-nya tuh mirip banget dengan Acer Predator yang kemarin Pichel sempat review. Dan buat teman-teman yang mungkin nggak terlalu butuh-butuh touchpad amat-amat gitu ya, nggak usah khawatir karena bisa kok dimatiin menggunakan tombol F10. Buat yang penasaran, berikut ini deh, Pichel coba kasih contoh suara feedback dari touchpad Acer Swift 5 Aerospace SF51456T. Next, di bagian input device yang ketiga, seperti yang sudah Pichel sebutkan tadi, bahwa input device yang ketiga ini layarnya itu sendiri. Di mana layar dari laptop antibakteri ini tuh sudah dilengkapi dengan layar sentuh yang sudah support hingga 10 titik sentuh. Tapi sayangnya tidak ada stylus tambahan di dalam paket penjualan yang Pichel terima. Jadi untuk mengoperasikan akan touchgrid-nya, ya cukup aja menggunakan jari-jari kita. Dan terakhir, untuk urusan input device, ini
laptop ini juga nggak lupa masih terdapat sebuah security input berupa fingerprint sensor, yang dimana ini diletakkan pada tombol powernya. Sensor ini sendiri walaupun secara ukuran kecil, namun akurat dan juga cepat lah dalam membaca sidik jari yang sudah didaftarkan. Jadi memudahkan banget nih buat kita untuk login Windows menggunakan Windows Hello. Di bagian performa, laptop ini tuh dilengkapi dengan prosesor Intel Core i5 1240p yang memiliki arsitektur Intel 7, serta memiliki TDP sebesar 28 Watt. Dan pada prosesor ini juga sudah menggunakan dua jenis inti, yaitu seperti biasa Performance Core dengan setting 4 inti fisik dan 4 inti virtual, dan juga ada Efficient Core dengan setting 8 inti fisik dan tanpa inti virtual. Jadi total keseluruhan inti pada prosesor ini tuh ada di 16 inti. Prosesornya ini juga memiliki base frekuensi 2,1 GHz yang memiliki boost maksimum hingga ke 4,4 GHz. Dan secara operating system pun laptop ini sudah mempergunakan juga Windows terakhir, yaitu Windows 11 dengan build number 22000.795. Dan kalau teman-teman perhatiin tadi untuk urusan Intel prosesornya gitu ya, yang menarik sebenarnya adalah laptop ini juga sudah menggunakan teknologi dari Intel Evo yang memang dikhususkan ya diberikan label lah oleh Intel untuk laptop-laptop yang kelas tipis ataupun ultra thin. Jadi memang ini menjadi jaminan akan ketahanan dan juga kinerja laptop yang mumpuni. Dan nanti untuk mendongkrakkan performanya, kita juga akan diberikan opsi untuk mengganti setting performance-nya, yaitu ada 3, yaitu untuk balance, quiet, dan juga high performance. Nanti untuk cycle antar profile-nya, nggak usah khawatir karena mudah banget, cuma tinggal menekan tombol Fn dan F. Dan seperti biasa, karena kita nggak puas dengan spek begitu aja, Intel Evo kenceng gitu ya, jadi kita akan tes nih laptop ini dengan serangkaian benchmark seperti biasa. Dan untuk pengetesan pertama, kita mempergunakan aplikasi Cinebench, yaitu Cinebench R23. Dan dalam satu kali pengujian, ini menghasilkan skor yaitu 9.018 poin untuk CPU multicore, dan 1.653 poin untuk CPU single core. Sehingga ini menghasilkan MP rasio sebesar 5,45 kali. Dan untuk Cinebench R20 dan dalam 3 kali pengujian, laptop ini mendapatkan skor rata-rata 3.629 poin. Berikut ini merupakan bandingan dengan laptop dan PC yang bisa pernah review. Untuk rendering test BMW di aplikasi Blender, laptop ini dapat menyelesaikan satu frame dalam 3 kali pengujian, dengan waktu rata-rata 4 menit 42 detik untuk CPU test, dan 8 menit 6 detik untuk GPU test. Dan buat yang penasaran, berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang bisa pernah review. Untuk benchmark ketiga, kita pakai PCMark 10 sebagai gambaran overall performa dari laptop ini. Maka skor yang didapat adalah 10.238 untuk esensial, 6.791 untuk productivity, dan 5.988 untuk digital content creation. Secara rata-rata, laptop ini mendapatkan skor sebesar 5.353. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang saya pernah review. Di sektor grafis, laptop ini sendiri hanya memiliki setup single GPU, yaitu untuk integrated GPU-nya mempergunakan Intel Iris Xe Graphics G7 dengan 80 EOS yang memiliki total 640 computation unit dan terdiri dari 80 EU atau execution unit tadi. Dan ini juga berada di frekuensi 1,35 GHz. Dan untuk menguji performa GPU-nya, kita akan jalankan 3D Mark x 5. Dan hasilnya untuk grafik mendapatkan skor sebesar 1351 dan CPU skor sebesar 6488. Sehingga secara rata mendapatkan skor 1533 poin. Berikut ini perbandingan dengan laptop dan PC yang saya pernah review. Setelah pengetesan tadi, Pichel akan menjawab pertanyaan teman-teman yang mungkin aja dari tadi awal video udah nanyain ya. Ini tuh walaupun laptop productivity bisa dipakai nge-game nggak sih gitu ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan itu, maka Pichel akan lakukan real life gaming test seperti biasa dengan tetap menggunakan akan setting high performance. Dan ini juga kita untuk gamenya kita setting coba di rata kanan, tapi untuk resolusi layarnya kita coba turunkan menjadi 1400 x 900.
Dan untuk game pertama yaitu GTA 5 dengan resolusi 1440x900 dan setting very high, average frame rate di 36,8 dengan maksimum 47,6 dan minimum 25,6 fps. Untuk Dota 2 dengan resolusi 1440x900 dan setting best looking, average frame rate di 77,7 dengan maksimum 100,7 dan minimum 44,3 fps. Untuk CSGO dengan resolusi 1440x900 dan setting high, average frame rate di 68,9 dengan maksimum 101,9 dan minimum 3,4 fps. Untuk FIFA 22 dengan resolusi 1440x900 dan setting ultra, average frame rate di 47,1 dengan maksimum 60,3 dan minimum 10,6 fps. Untuk Need for Speed Heat dengan resolusi 1440x900 dan setting ultra, average frame rate di 19,6 dengan maksimum 23,4 dan minimum 14,9 fps. Untuk The Sims 4 dengan resolusi 1440x900 dan setting ultra, average frame rate di 39,7 dengan maksimum 52,3 dan minimum 0,9 fps. Terakhir untuk Genshin Impact dengan resolusi 1440x900 dan setting high, average frame rate di 54,4 dengan maksimum 60,9 dan minimum 43,7 fps. Selanjutnya kita tes kemampuan renderingnya via Adobe Premiere mempergunakan Pichel Premiere Benchmark. Dan hasilnya laptop ini berhasil merender project 15 klip 4K dengan format H264 dan juga preset quality 4K dalam waktu 4 menit 27 detik. Berikut ini perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Di bagian storage, laptop ini sendiri mempergunakan SSD NVMe dari Western Digital dengan kapasitas 512 GB. Storage ini sendiri mempergunakan interface PCIe 4.0 dan seperti biasa untuk menguji kecepatannya, maka kita mempergunakan Crystal Smart. Dan hasilnya untuk sequential 1 MB dengan 8 tas 1 thread sebesar 6,9 GB per second untuk membaca data dan 4,5 GB per second untuk menulis data. Sedangkan untuk urusan data kecil random 4 KB dengan satu tas satu thread, ini tuh ada di 89,3 MB per second untuk membaca data dan 298,7 MB per second untuk menulis data. Di bagian performa sih memang kelihatan ya, kalau Intel Gen 12 ini tuh bener-bener bisa mendongkrak kinerja dari laptopnya. Ya, seperti beberapa review Pichel yang tentang laptop yang sudah menggunakan prosesor inilah ya. Mostly kinerja laptopnya memang mirip-mirip. Sementara untuk sisi grafisnya, memang integrated GPU-nya ini masih agak keteteran mengerjakan akan tester yang Pichel suguhkan. Tapi Pichel masih pikir juga ya, karena di sini masih tergolong wajar. Karena kan laptop ini memang dimaksudkan bukan jadi gaming device lah, jadi buat productivity. Jadi kalau teman-teman tadi lihat kemampuan-kemampuan seperti kayak gaming, ya anggap aja itulah sebagai bonus. Tapi kalau untuk benchmark segala macam, Pichel rasa more than enough lah, cukup lah. Dan nanti untuk cooling systemnya sendiri, laptop ini tuh dilengkapi dengan 2 buah kipas yang terhubung dengan 2 buah heat pipe yang nanti akan nyambung ke bagian heatsink di atas chip CPU dan juga GPU-nya. Udara panas nanti akan dihisap melalui pipa-pipa ini dan juga kemudian dihembuskan melalui akan ventilasi di bagian dekat engsel layar. Dan untuk menguji sistem pendinginannya, seperti biasa Pichel tes laptop ini dalam ruangan ber-AC di suhu sekitar 24 derajat Celcius. Performanya pun Pichel set agak turunin di mode balance dan tetap dalam kondisi kita colokin kepada adaptor listrik. Maka dalam keadaan idle, CPU usage laptop ini berada di angka 0,4% dengan frekuensi yang berada di 0,9 GHz hingga 1,2 GHz. Dan juga memang sesekali masih spike hingga ke 2,8 GHz. Dan untuk daya yang dipergunakan juga berada di rata-rata 3,05 Watt dan suhu di rata-rata 40 derajat Celcius. Kemudian saat kita stress test dengan AIDA 64, maka frekuensi prosesornya ini akan langsung melonjak di level 3,1 GHz dengan suhu inti hingga ke 92 derajat Celcius dan juga daya sebesar 64 Watt. Tapi kondisi ini tuh hanya bertahan sekitar 18 detik aja, karena dayanya tuh langsung drop ke level 31 Watt dan juga suhunya bahkan drop ke 74 derajat Celcius dengan frekuensi yang mulai berada di level 2,26 GHz. Nanti keadaan ini tetap bertahan selama sekitar 10 menit dari pengetesan. Dan setelah 10 menit tadi, Pichel ubah modenya ke mode high performance. Dan kemudian untuk powernya ini hanya bergerak sedikit aja ke rata-rata 32,1 Watt dengan frekuensi di 2,3 GHz yang suhu juga mencapai di level 75 derajat Celcius. Lalu Pichel tunggu hingga sekitar 10 menit berikutnya, tapi ternyata pergerakan suhu power ini cenderung stabil lah. Hanya frekuensinya aja yang masih naik turun di level 2,2 hingga ke 2,4 GHz. Dan nggak lupa juga Pichel ukur akan suhu bodi laptopnya. Dan Pichel ukur dalam 2 model skenario. Pertama skenario yaitu untuk daily use, yaitu kita jalankan video YouTube dengan mode balance dalam waktu 10 menit.
Dan suhu panas pada area keyboard dan juga palm rest-nya terpusat pada area atas keyboard atau daerah sekitar ventilasi yang exhaust yang ada tadi tuh di bagian engsel dari layar. Pada area ini tuh memiliki suhu rata-rata di 30,9 derajat dengan titik terpanas di 36,1 dan terendah di 25,7 derajat Celcius. Sedangkan di sisi bawah dari laptop, titik panas terpusat di area tengah pada grill ventilasi yang berada tepat di bagian chip CPU dan juga GPU-nya. Pada area ini tuh nanti memiliki suhu yang rata-rata di 33,8 dengan titik terpanas di 36,7 dan terendah di 27,8 derajat Celcius. Dan kemudian setelah itu, scanner kedua Pichel test pada saat stress test, dan hasilnya untuk area sekitar keyboard itu panasnya terfokus pada area tengah, hingga kepada sisi dari atas dari keyboardnya. Hal ini memang disebabkan oleh karena letak dari CPU dan juga GPU-nya ini tuh berada tepat di area sekitar situlah, dan juga dekat area exhaust dari ventilation-nya. Di area ini sendiri memiliki panas rata-rata di 35 derajat dengan titik terpanas 41,2 dan terendah di 28,8 derajat Celcius. Sedangkan dari sisi bawah laptop, titik terpanasnya berada di area dekat tengah dari grill ventilasi, yaitu di atas dari chip CPU-nya. Di area ini sendiri memiliki panas 36,5 derajat dengan titik terpanas di 46 dan terendah di 27,3 derajat Celcius. Nah, ini juga nih yang jadi konsekuensi kalau misalnya desain laptopnya tuh cukup tipis plus juga pakai yang kayak agak metal-metal gitu. Dimana mengakibatkan area pertukaran suhunya tuh menjadi lebih sempit dan juga memanfaatkan akan bodi laptopnya untuk sebagai penghantar panas. Sehingga suhu yang disukai laptop ini menjadi cenderung tinggi. Untuk itu, penggunaan cooling pad Pichel sangat sarankan. Kecuali kalau teman-teman mau uji nyali, taruh di paha, silahkan. Untuk sektor audio, laptop ini sendiri dilengkapi dengan dua buah speaker yang terletak di bagian bawah dari laptop dan menghadap ke kiri dan juga kanan dari laptop. Yang sayangnya juga nggak ketambahan keterangan apa-apa dan tuning-tuning soal audionya. Namun suara bass speakernya ini memang terasa agak nanggung. Dibilang ada tapi nggak kedengeran, tapi juga ya ada juga sih, jadi nggak kering-kering amat gitu. Tapi overall suara speakernya ini masih friendly kedengaran lah gitu, masih nyaman lah di telinga. Kencengnya juga standar, jadi masih aman kalau kita nyalain gede-gede di kamar kosan. Asal penghuni kosannya pada mudik semua. Jadi kita sendiri aja yang ada di kosan itu. Karena kalau enggak sih sebenarnya ya gitu deh. Dan saat kita uji di volume maksimum, maka speakernya dapat menghasilkan suara di rata-rata 93,5 desibel dengan maksimum bahkan hingga ke 100 desibel. Buat teman-teman yang penasaran, berikut ini deh merupakan contoh audio dari laptop Acer Swift 5 Aerospace SF51456T. Selanjutnya di bagian webcam, laptop ini memiliki sebuah webcam 2,1 megapiksel yang dapat merekam video Full HD 1080p 30 fps atau foto sebesar 1920x1080 piksel. Dan jangan lupa juga ini dilengkapi loh dengan fitur yang namanya TNR atau Temporal Noise Reduction. Nanti pada saat dioperasikan akan ada indikator berwarna hijau di samping kiri dari webcamnya. Secara hasil sih memang masih tergolong oke. Cuma di beberapa area kulit kita tuh kayak kalau terkena cahaya tuh langsung hasilnya gimana ya, jadi kayak oversaturated gitu, jadi kayak putih. Tapi memang warna kulitnya sih masih oke lah di beberapa cahaya-cahaya yang cukup gitu. Dan noise juga memang minim sekali di tempat-tempat yang memang terang benderang. Ini mungkin karena teknologi yang tadi. Dan buat yang penasaran, berikut ini merupakan contoh hasil video dari webcam Acer Swift 5 Aerospace SF51456T. Berikut ini adalah hasil tangkapan webcam laptop Acer Swift 5 Aerospace SF1456T. Ini dengan setup Full HD 1080p 30 fps dengan kameranya 2,1 megapiksel. Nah, gimana tuh teman-teman? Kelihatan kan tuh? Dia ini punya fitur yang namanya TNR atau Temporal Noise Reduction. Jadi dia bisa mereduksi noise-noise yang biasanya ketangkap di kamera kalau misalnya dalam keadaan low light ya teman-teman. Nah, ini posisi karena Jalox lagi dari studio dan kebetulan harding lagi tutup tuh, jadi cahaya dari luar nggak masuk. Ini cuma ngandelin cahaya dari softbox aja. Tapi kelihatan ya, dia tuh suka bisa adjust sendiri supaya tiba-tiba terang sendiri. Nah, kalau misalnya Jalox deketin sini nih kulitnya masih kelihatan. Tapi kalau misalnya kita tembakin pakai cahaya nih, jeng, iya langsung mengkilat mantap. Jadi kayak glowing, nggak jelas gitu sih.
Nah, terus dia tuh auto adjust gitu loh, cahayanya. Jadi suka tiba-tiba terang sendiri, gelap sendiri gitu. Ya, gimana ya? Plus minus sih. Kalau untuk yang suka ya mungkin suka, buat yang nggak suka kayak gini ya udahlah sih terima aja gitu kan. At least bisa berfungsi dengan baik dan bisa menghasilkan gambar yang cukup. Apalagi kalau kita buat meeting-meeting, online meeting kan Zoom-Zoom, Windows Teams, macam-macam ya. Ini udah bagus sih kalau aja bilang ya. At least nggak kayak yang kemarin yang sama setupnya tapi masih ada gerimis-gerimis gitu gimana. Oke, gitu aja. Thank you. Dan untuk urusan konektivitas, laptop ini juga nggak lupa dilengkapi dengan teknologi terbaru dari Intel, yaitu Wi-Fi chip Intel Killer Wi-Fi 6E AX1675i, di mana sudah support Wi-Fi 6E 802.11ax dan Bluetooth versi 5.3. Wi-Fi chipnya juga sudah support akan triple frekuensi, yaitu 2,4, 5, dan juga 6 GHz. Tapi sayangnya, bad news-nya buat kita yang butuh koneksi lebih stabil, laptop ini sendiri udah pasti teman-teman bisa perkirakan ya, bahwa ini nggak dilengkapi dengan port LAN. Jadi kita harus puas dengan setup networking yang sudah disediakan. Tapi kalau misalnya mau sih sebenarnya masih bisa lah ya, pakai dongle Ethernet yang pakai USB Type-C gitu, Thunderbolt ke LAN. Cuma kan ribet. Di bagian baterai, laptop ini memiliki baterai internal dengan kode APL18C7M dengan kapasitas 55.900 mWh dan berbahan lithium polymer. Dalam pengujian baterai mempergunakan PC Mark 10 dengan skenario Modern Office, maka laptop ini dapat bertahan selama 8 jam 40 menit dari 100 hingga 6% baterainya. Di sisi ini, Pichal kasih jempol lah buat laptop ini, di mana memang dibantuan dengan Intel Evo Standardization tadi gitu ya, maka kapasitas baterai segini dan juga konsumsinya bakalan cocok buat diajak kerja seharian. Dan pada saat kita mempergunakan mode gaming plus full brightness, maka laptop ini hanya dapat bertahan selama 1 jam dan 26 menit dari 100 hingga ke 6% baterainya. Tergolong wajar karena menurut Pichal memang rata-rata laptop tuh kelas konsumer dan juga bisnis ya cuma bisa bertahan sekitar 1 jam lah. Sedangkan nanti untuk pengisian dayanya kita bisa mempergunakan charger bawaannya dengan output 20 volt 3,25 ampere dengan total daya 65 watt. Nanti untuk pengisian dayanya sendiri dari 9 hingga 100% membutuhkan waktu sekitar 1 jam 36 menit dalam kondisi laptop hidup dan juga tidak sedang digunakan. Dan nanti port chargernya tuh hanya mempergunakan salah satu port dari Thunderbolt 4 tadi yang ada disediakan di bagian desain. Cuma sayang kan Thunderbolt 4 cuma dipakai buat nyolok charger doang. Padahal tuh high speed transfer data. Oh my god! Wow! Last but not least, yaitu kemampuan upgrade dari laptop ini. Di mana laptop ini sendiri tuh masih memberikan opsi upgrade, yang sayangnya memang hanya terfokus pada sisi storage-nya aja. Karena bad news-nya untuk RAM ini sudah menggunakan RAM yang jenis integrated. Jadi kita harus puas dengan kapasitas yang ada, yaitu RAM 16GB LPDDR5 yang sudah ditanamkan Acer pada laptop ini. Sedangkan untuk sisi storage, Acer menyediakan 2 port SSD NVMe 2280 yang salah satunya sudah terisi dengan modul NVMe dengan kapasitas 512GB. Nanti opsi upgrade kita udah jelas, kita bisa lakukan menambah modul NVMe kepada slot yang kosong, atau kalau misalnya kita mau, kita bisa ganti modul yang sudah ada dengan kapasitas yang lebih besar. Selebihnya sih nggak ada lagi opsi upgrade untuk laptop ini. Overall, menurut data pribadi Pichal, laptop Acer Swift 5 Aerospace SF51456T merupakan sebuah laptop productivity yang cocok banget buat dijadikan partner bekerja teman-teman sekalian. Kalaupun teman-teman butuhnya buat kerja, buat kuliah, jelas laptop ini memang tujuannya buat pakai begitu. Dan untuk urusan komputasi berat, prosesornya ini juga udah mumpuni banget. Walaupun memang nggak usah diharapin ya bagian grafiknya, itu cuma nilai bonus. Dan karena itu memang Pichal merekomendasikan ini buat dipakai dengan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan ya nggak terlalu banyak power demanding lah. Kalau buat editing video, buat coding, laptop ini jelas masih sanggup banget dijadikan sebagai partner teman-teman sekalian. Tapi segera catatan jangan heboh-heboh juga ngedit-ngedit dan juga coding-codingnya. Ingat, RAM-nya tuh nggak bisa di-upgrade. Secara harga sih memang laptop ini dibanderol dengan harga 18 jutaan untuk harga pada Acer eStore Indonesia. Tapi pas Pichal cek ke sana, statusnya tuh masih coming soon. Dan harganya memang tergolong value deal banget sih menurut Pichal. Mengingat ini prosesor Intel generasi ke-12 yang disematkan pada laptop ini, dan juga secara desain body ini premium banget. Tapi kalau teman-teman butuh yang lebih mumpuni, maka laptop ini juga hadir dengan prosesor yang lebih di atas, yaitu Intel Core i7 1260p dengan bandrol harga 21 jutaan. Gimana? Worth it atau enggak?
Nanti buat teman-teman yang berminat dengan produk ini atau mencek produknya, bisa cek di description ya, yang Pical akan cantumkan di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, plus kunjungi sosial media kita seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, ataupun website kita yaitu picalmediagroup.com. Dan teman-teman sekalian, Pical mau ingetin, kalau buat yang suka game ataupun konsol gitu ya, bisa kunjungi YouTube channel kita yang bahas soal game, yaitu Pical Main Game, ataupun channel satu lagi yang meliput cerita di belakang radar Pical, yaitu PMG Fans. Jadi itu dia video Pical kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Gila ini udah kayak mau berangkat nih, kayak gini mau berangkat. Ini kan. Langsung ada lagunya. So kiss me.